Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi dan selalu saya harapkan barokah doanya, yakni Romo Kiai Haji Ahmad Musa Kisah selaku pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Al-Qadir 1 Jember yang saya hormati, dan eh, Bapak Rektor Universitas Kiai Haji Ahmad Musa Kisah, yakni Bapak Dr. Asmat Hanisi SPD IMM, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, yakni Bapak Fikri Faril MPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Amalian Rahmah dengan NIM 250964800. Hari ini saya akan mengeluarkan materi tentang perbandingan antar aliran teologi. Tentang ilmu kalam itu, perkembangan pemikiran Islam pada masa klasik tidak terlepas dari munculnya berbagai aliran atau mazhab dalam bidang teologi ilmu kalam. Perbedaan pandangan tersebut terlihat jelas dalam masalah-masalah pokok seperti masalah politik, status orang yang berbuat dosa besar, definisi iman, serta hubungan antara kehendak Tuhan dan kebiasaan manusia. Konflik ini memicu perpecahan menjadi berbagai kelompok seperti Khawarij dan Syiah. Beberapa aliran yang terkenal pada masa klasik antara lain ada Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Lalu pelaku dosa besar itu menurut aliran teologi ada aliran apa aja? Yaitu ada aliran Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan Ahlussunnah wal Jamaah. Konsep imannya seperti apa? Ada 3 konsep iman. Yang pertama, iman tasdik, iman ikrar, dan iman amal. Iman tasdik itu seperti apa? Pembenaran hati. Menurut konsep ini, iman itu semata-mata adalah urusan hati, bukan terlihat dari luar. Jika seseorang sudah tasdik akan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka ia sudah disebut telah beriman sekalipun perbuatannya belum sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Lalu iman ikrar itu seperti apa? Ucapan lisan. Menurut konsep ini, iman yaitu pengucapan syahadat, pernyataan keimanan dengan lisan. Lalu iman amal yaitu melalui perbuatan. Antara iman perbuatan manusia terhadap keterkaitan karena keimanan seorang ditentukan oleh amal dan perbuatannya. Lalu ada iman menurut antara aliran teologi. Yang pertama, konsep keimanan menurut aliran Khawarij. Iman tidak hanya keyakinan batin, tetapi wajib diwujudkan dalam ucapan dan amal. Kelompok Khawarij menekankan bahwa iman meliputi keyakinan batin dan manifestasi nyata melalui perkataan dan perbuatan. Bagi mereka, pengakuan verbal dan perilaku saleh adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman, sehingga sekedar percaya dalam hati tanpa praktek tidak dianggap memadai. Ini berarti penekanan kuat pada amal sebagai indikator iman. Lalu konsep iman menurut aliran Murji'ah itu seperti apa? Ada 2, yaitu Murji'ah ekstrim dan Murji'ah moderat. Menurut Murji'ah ekstrim itu iman ada yang sepenuhnya dalam hati. Seseorang dianggap beriman penuh meski lisannya menyatakan kekufuran. Secara fisik menyembah berhala selama hatinya tetap meyakini Tuhan. Dosa besar dianggap tidak berpengaruh sedikit pun terhadap iman. Lalu konsep iman menurut Mu'tazilah. Mu'tazilah itu memandang iman bukan hanya sekedar pengakuan hati, melainkan perpaduan antara membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan pengerjaan perbuatannya. Konsep iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah menekankan bahwa iman adalah tasdik atau pembenaran terhadap keberadaan Tuhan dan risalahnya. Pelaku dosa besar dianggap telah mengurangi keimanan mereka, namun tidak kehilangan iman sepenuhnya selama tidak mengandalkan dosa tersebut. Bukan aswaja menolak pandangan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Lalu konsep kufur, ada kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Terkadang kufur
kufur terjadi dengan ucapan atau perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan iman, seperti mencela Allah dan Rasulnya. Lalu kufur kecil seperti apa? Kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali itu dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar seperti kufur nikmat. Ada konsep kufur menurut antar aliran teologi. Kalau menurut Khawarij itu setiap dosa besar itu kufur akbar. Jadi pelaku zina, mencuri itu dianggap kafir, keluar dari Islam. Lalu menurut Mu'tazilah ada posisi tengah, pelaku dosa besar bukan kafir tetapi fasik, tidak disebutkan mukmin. Lalu sedangkan menurut Murji'ah kufur hanya pengingkaran hati dan lisan, dosa besar tidak berpengaruh. Lalu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kufur hanya terjadi kalau ada pengingkaran, pendustaan, dan perbuatan yang jelas menunjukkan pada pengingkaran dosa besar tetap dosa, tidak otomatis kufur. Lalu perbedaan antar aliran teologi dalam memahami pelaku dosa besar, konsep iman, dan konsep kufur, yaitu yang pertama ada perbedaan dalam kedudukan amal terhadap iman, perbedaan dalam memahami sifat iman, perbedaan dalam menetapkan status hukum pelaku dosa besar, perbedaan dalam batasan konsep kufur. Jadi kesimpulannya, terdapat keterkaitan yang erat yang saling mempengaruhi antara ketiganya, di mana perbuatan dosa besar akan dinilai dan dipahami berdasarkan kerangka pengertian iman dan kafir yang telah disusun, sehingga perdebatan mengenai apakah pelaku dosa besar masih beriman atau tidak dapat dipisahkan dari definisi iman yang dianut setiap aliran. Dan begitu pula pemahaman tentang apa yang menyebabkan seseorang dikatakan kafir akan mempengaruhi cara memandang perbuatan dan status orang yang melanggar ajaran agama. Baik, demikian pemaparan materi dari saya tentang perbandingan antar aliran teologi. Bila mana dalam saya menyampaikan materi saya banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.